Dan pemirsa, untuk membahasnya kami telah terhubung dengan peneliti KOR Indonesia, Azhar Syahida. Selamat sore Pak Azhar. Selamat sore Mbak Sarah. Bagaimana kabarnya Pak di sore hari ini? Baik, Alhamdulillah. Senang bisa bergabung di sini. Baik, Pak Azhar, dalam beberapa pekan terakhir kita disuguhkan oleh gelombang gugatan begitu ya atas tata kelola negara yang akhirnya ini pada skandal program pemerintah dan juga tekanan ekonomi. Melihat dinamika yang terjadi saat ini begitu Pak Azhar, seberapa rapuh sih tata kelola negara kita saat ini Pak Azhar? Ya, eh, saya kira kalau kita melihat kebijakan ekonomi pemerintah saat ini tentu sangat berbeda ya kalau kita bandingkan dengan periode Presiden Jokowi beberapa tahun yang lalu. Jadi Presiden Prabowo ini terlihat ingin mereformasi struktur perekonomian Indonesia. Jadi berusaha untuk mengubah ya pola-pola yang sebelumnya dilakukan dan menggunakan pendekatan yang baru. Nah, salah satunya adalah menggunakan pendekatan sentralisasi. Nah, inilah kemudian yang menjadi sorotan publik ya, bahwa sentralisasi kebijakan ekonomi ini kemudian meniadakan proses teknokrasi dalam pemilihan kebijakan ekonomi. Nah, kalau kita lihat tadi di sebelumnya di beberapa video sudah disebutkan bahwa salah satu poin kritis ya yang menjadi diskusi publik itu adalah program-program strategis pemerintah. Sebetulnya berbagai program tersebut bagus ya secara ide, tetapi kemudian secara manajemen dan pelaksanaan di lapangan inilah yang kemudian menjadi banyak kritik. Nah, ini kemudian titik rapuh dari tata kelola kebijakan ekonomi di Indonesia saat ini. Jadi sebetulnya isunya adalah selain isu sentralisasi, kemudian yang kedua adalah isu transparansi ya. Jadi kita tahu bahwa dalam periode Presiden Prabowo kali ini didirikan Danantara ya, kemudian yang mengelola berbagai aset, mengorganisasi berbagai aset BUMN. Nah, dalam prakteknya ternyata Danantara ini kemudian juga menjadi poin krusial dalam proses sentralisasi ekspor komoditas strategis Indonesia. Nah, ini kemudian yang menjadi pertanyaan publik ya, tidak hanya publik tetapi juga investor asing yang mempertanyakan transparansi dari Danantara itu sendiri. Ya, jadi isu transparansi ini menguat ya menjadi salah satu hal yang dikritik dalam tata kelola kebijakan ekonomi pemerintah saat ini. Kemudian yang selanjutnya adalah isu pengawasan. Ya, kalau kita lihat berbagai program strategis pemerintah seperti MBG, Koperasi Desa Merah Putih dan seterusnya itu memakan anggaran yang sangat besar ya, dari struktur APBN kita. Tetapi proses pengawasannya menjadi sangat rendah. Kita tahu mantan kepala BGN sudah ditangkap oleh KPK dan seterusnya. Dan ini membuktikan bahwa tata kelola dari program-program strategis pemerintah ini menjadi sangat rendah. Inilah kemudian ketika program-program strategis pemerintah itu minim ya pengawasan dan minim transparansi, ini menurut saya menunjukkan rapuhnya tata kelola ekonomi Indonesia saat ini. Baik Pak Azhar, melihat situasi yang terjadi saat ini, kami melihat ataupun kita melihat ya, masyarakat menilai kebijakan yang belum matang begitu ya, langsung dilemparkan kepada publik, bahkan program prioritas yang menelan anggaran fantastis begitu ya. Nah, yang Hmm. ujungnya ini harus negara yang akan menelan pil pahit kerugian yang begitu besar. Salah satu contoh utama yang terjadi saat ini adalah dugaan korupsi masif di program makan bergizi gratis. Nah, menurut analisis Pak Azhar sendiri, seberapa besar dampak persoalan tata kelola ini jika terus diabaikan ke depannya, Pak Azhar? Ya, saya kira ini sangat besar ya dampaknya. Pertama karena ini menyangkut program-program strategis pemerintah. Ini anggaran MBG sendiri itu sekitar sekarang kan sudah dipotong ya sekitar 268 triliun, kemudian juga anggaran untuk Koperasi Desa Merah Putih juga dipotong. Nah, tapi kita juga sudah lihat kemarin di beberapa berita di media sudah disebutkan bahwa anggaran MBG di tahun 2027 itu kira-kira sekitar 270 triliun. Artinya ini masih sangat besar ya dari total APBN kita. Nah, kalau kita melihat dampaknya apa sebenarnya? Yang pertama adalah dampak terhadap kredibilitas pemerintah. Ya, ini bisa secara politik, bisa secara sosial, bisa secara ekonomi. Jadi ketika pemerintah saat ini kurang kredibel, kurang transparan, tidak efisien dalam mendelegasikan atau memanajemen kebijakan pemerintah, terutama yang sangat strategis, ini menjadi kesan ya persepsi negatif bagi pemerintah baik dari sisi investor maupun dari sisi publik.
Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sebetulnya tidak hanya persepsi negatif dari publik, tetapi juga persepsi negatif dari investor. Nah, ketika pemerintah ini tidak kredibel dalam memanajemen sebuah kebijakan, utamanya kebijakan untuk sektor-sektor strategis, maka investor melihat bahwa di Indonesia ini menjadi tidak visible ya untuk dilakukan investasi secara besar-besaran. Nah, ini kemudian yang perlu dilihat, dicermati oleh pemerintah bahwa dampaknya tidak hanya terhadap pemerintahan itu sendiri, tetapi juga terhadap prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jadi kita tahu bahwa 30% pertumbuhan ekonomi Indonesia ini ditopang oleh investasi. Nah, sebagian besar dari investasi itu datang dari sumber permodalan asing ya, baik itu dari pasar keuangan maupun investasi langsung ya FDI. Nah, ini kemudian yang perlu kita lihat sebagai rambu-rambu ya bahwa pemerintah tidak bisa asal mengeluarkan program kemudian tanpa mengembangkan secara serius bagaimana manajemen kebijakan itu sendiri karena dampaknya terhadap investasi jangka panjangnya menjadi sangat serius. Baik Pak Azhar, kalau kita bicara terkait di tengah rapuhnya tata kelola begitu ya, Bank Dunia ini mencatat proporsi kelas menengah Indonesia ini menyusut lebih dari 50% dalam 7 tahun terakhir Pak Azhar. Seberapa serius alarm ini bagi perekonomian Indonesia begitu Pak? Iya, saya kira kelas menengah ini menjadi sangat penting ya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, kemudian mendorong inklusivitas masyarakat dan mendorong produktivitas ya. Hitung-hitungan kami di Core Indonesia menggunakan data Susenas yang dipublikasikan oleh BPS menyebutkan bahwa dari tahun 2018 sampai tahun 2025 itu ada sekitar 12 juta kelas menengah yang turun kelas ya. Artinya sebelumnya sudah di kelas menengah, kemudian turun kelas menjadi calon kelas menengah. Artinya mereka menjadi kelompok yang sangat rapuh. Mereka tidak miskin, tetapi menjadi kelompok yang rentan ya antara miskin dan kelas menengah. Nah, penurunan kelas menengah ini menunjukkan adanya indikasi bahwa satu, perekonomian kita sedang tidak sehat. Kemudian yang kedua, potensi kenaikan pendapatan masyarakat menurun ya. Karena sebagian besar kelas menengah ini adalah kelas yang sangat produktif, tetapi kemudian ketika mereka turun kelas itu artinya ada sebagian ya kelas menengah kita yang mengalami pemangkasan pendapatan ya atau penurunan nilai pendapatan atau income yang bisa didapat dalam satu bulan. Nah, penurunan kelas menengah ini secara ekonomi ini menjadi sangat darurat karena mengapa? Pertama, ekonomi Indonesia itu lebih dari 50% ditopang oleh konsumsi rumah tangga. Jadi, lebih dari separuh ekonomi kita, pertumbuhan ekonomi kita itu ditopang oleh konsumsi spending ya dari rumah tangga. Nah, sebagian besar rumah tangga itu ditopang oleh kelas menengah. Ya, bisa kita bayangkan ketika kelas menengah ini rapuh, tidak punya pendapatan yang stabil, pekerjaan juga sulit dan seterusnya, maka pertumbuhan konsumsi rumah tangga ini menjadi sangat rapuh. Ya, ketika konsumsi rumah tangga ini rapuh, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia juga akan rapuh. Nah, itu yang pertama. Jadi kelas menengah punya dampak yang sangat serius terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kemudian yang kedua, dari sisi produksi, kelas menengah ini sebagian besar mereka memiliki strata pendidikan yang tinggi ya. Sebagian lulusan perguruan tinggi, bahkan S2 dan seterusnya. Nah, artinya mereka ini secara keterampilan sangat mapan. Kemudian secara produktivitas juga sangat tinggi ya. Nah, maka itu ketika kelas menengah ini rapuh, produktivitas mereka rendah, maka ini akan menjadi alarm ya, sebetulnya bahaya bagi perekonomian Indonesia di masa yang akan datang ya. Ketika kelas menengah ini tidak bisa menabung dengan baik, kemudian tidak bisa membangun ya institusi ekonomi yang baik, maka dalam beberapa tahun ke depan ini akan menjadi alarm bahaya ya, ketika bonus demografi kita semakin menipis, sehingga ini bisa menjadi krisis demografi di masa depan jika kelas menengah ini tidak ditopang dengan baik. Baik Pak Azhar, kalau misalnya tadi dianggap begitu ya kelas menengah sebagai roda penggerak ekonomi, lalu mengapa kebijakannya tidak menyentuh kalangan ini, Pak Azhar? Iya, saya kira dalam berbagai diskusi di Indonesia, kelas menengah ini memang cenderung diabaikan ya dari sisi kebijakan ekonomi. Tetapi dalam diskusi-diskusi politik, kelas menengah ini sangat
dilakukan, sehingga dari pembahasan kebijakan politik itu biasanya kelas menengah cenderung dibahas ya, tetapi dari sisi kebijakan ekonomi itu tidak begitu. Nah, mengapa demikian? Pertama, diskusi publik di Indonesia, terutama kebijakan publik ekonomi di Indonesia itu cenderung fokus pada angka kemiskinan. Jadi, misalnya berapa jumlah masyarakat miskin, kemudian berapa apakah jumlahnya sudah menurun dan seterusnya. Bagaimana apa bantuan yang diberikan pemerintah terhadap kelompok miskin dan seterusnya. Tetapi kelas menengah ini tidak diperhatikan ya. Nah, padahal tadi kita sudah mendiskusikan bahwa kelas menengah ini menjadi penggerak dari konsumsi rumah tangga. Mungkin karena diskusi-diskusi di ruang publik kita itu cenderung fokus pada data kemiskinan ya. Padahal kalau kita ingin mendiskusikan kesejahteraan masyarakat secara utuh, kita juga perlu melihat kelompok di atas garis kemiskinan ya. Nah, kelompok di atas garis kemiskinan itu juga termasuk kelompok kelas menengah. Nah, ini mungkin yang perlu kita perlebar ya diskusi kita mengenai kesejahteraan, sehingga ketika kita mendiskusikan mengenai kesejahteraan maka kelas menengah akhirnya bisa include ya, karena sebetulnya kelas menengah itu range-nya sangat lebar ya, pendapatan mereka sangat lebar ya, sehingga ada kelompok kelas menengah bawah ya kan, ada kelompok menengah atas. Nah, sebagian besar kelas menengah itu terdiri dari kelompok menengah menengah bawah. Nah, maka itu kemudian ketika kita mendiskusikan kebijakan publik ekonomi untuk faktor kesejahteraan, maka kelas menengah ini semestinya juga menjadi concern pemerintah. Baik Pak Azhar, kalau kita bicara jika kelas menengah ini terus menahan konsumsi begitu Pak Azhar, sektor apa yang paling rentan terkena dampaknya dan seberapa besar ancamannya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional Pak Azhar? Ya, kalau kita lihat ya, apa kira-kira yang akan dipotong pertama kali ketika pendapatan kelas menengah ini menurun, tentu mereka akan mengurangi konsumsi barang-barang sekunder ya. Misalnya kalau konsumsi primer rutin sehari-hari untuk makan, minum dan seterusnya, yang biasanya mereka pergi ke restoran, kemudian ke kafe dan seterusnya, itu pertama kali yang pasti akan dipotong. Kemudian yang kedua adalah belanja sekunder dari sisi wisata ya, perjalanan. Misalnya dalam setahun mereka mengalokasikan pendapatan untuk berwisata 5-6 kali dalam setahun, maka kemudian ini dipangkas pertama kali. Nah, dampaknya apa? Dampaknya tentu ke sektor jasa pariwisata ya di Indonesia, bisa perhotelan, bisa restoran dan seterusnya. Kemudian konsumsi yang lain itu adalah produk-produk sekunder ya, non makanan, misalnya elektronik, kemudian pakaian, kemudian barang-barang mewah yang lain. Itu yang pertama kali pasti akan dipangkas. Sehingga dampaknya ketika konsumsi kelas menengah ini dipangkas ya sebagai bentuk penghematan karena kondisi sedang tidak baik-baik saja, maka industri manufaktur itu yang pertama, kemudian jasa restoran, jasa pariwisata ini yang kemudian akan berpotensi tertekan. Nah, sektor-sektor ini tentu punya kontribusi besar ya terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jadi saya kira beberapa sektor inilah yang akan berpotensi ya menekan pertumbuhan ekonomi jika kelas menengah benar-benar memangkas konsumsi sekunder. Baik Pak Azhar, apa sih resiko yang kedepannya bakal dihadapi oleh Indonesia jika bonus demografi justru diisi oleh lapangan kerja informal dan juga berproduktivitas rendah begitu Pak Azhar? Iya, lapangan kerja informal ini memang menjadi problem kita ya. Jadi dari total angkatan kerja yang kita miliki itu hanya 40% dari mereka yang bisa terserap di sektor formal. Artinya sebagian besar, lebih dari separuh itu masih terserap di sektor informal. Nah, konsekuensinya apa? Pertama, kita saat ini sedang bonus demografi, artinya sebagian besar angkatan kerja kita masih sangat produktif, berusia muda dan seterusnya. Nah, ketika mereka hanya terserap di sektor informal, maka mereka satu tidak punya tabungan yang besar ya. Kemudian mereka juga tidak punya pendapatan yang layak untuk mengangkat kesejahteraan keluarganya masing-masing. Sehingga dalam jangka panjang, ketika produktivitas rendah, tentu ini akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Jadi stagnasi pertumbuhan ekonomi itu memungkinkan terjadi ketika sebagian besar tenaga kerja produktif itu terserap hanya di sektor informal. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dampak terhadap kelas menengah itu sendiri ini sangat berbahaya. Jadi ketika kelas menengah itu produktivitasnya rendah karena mereka bekerja di sektor informal, maka ketika hari tua, ketika kita sudah bonus demografi kita habis,
Maka sebagian besar kelas menengah itu sudah usia pensiun, tetapi mereka tidak punya jaminan di hari tua, tidak punya tabungan yang cukup untuk hidup yang layak. Nah, ini kemudian yang akan menjadi beban pemerintah ke depan, yang perlu kita perhatikan sekarang ya, sehingga mendorong pertumbuhan sektor formal itu menjadi sangat penting ya, karena sektor formal itu akan menjaga produktivitas yang pertama itu, kemudian yang kedua akan menjaga pendapatan masyarakat menjadi lebih baik. Baik Pak, jika pertumbuhan ekonomi ini diklaim solid begitu Pak, masih berada di kisaran 5%. Namun euforia pertumbuhan justru dirasa tidak menyentuh keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut analisis Anda, lantas untuk siapa pertumbuhan ekonomi ini Pak Azhar? Iya, masalah inklusivitas pertumbuhan ekonomi di Indonesia ini kan selalu menjadi diskusi hangat ya, dan belum ada solusi bagaimana kita bisa mendorong ya pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Tapi bukan berarti bahwa pertumbuhan ekonomi itu menjadi tidak penting. Nah, pertumbuhan ekonomi itu sangat penting karena pertumbuhan itu merefleksikan yang pertama adalah produktivitas masyarakat, kemudian yang kedua adalah potensi kesejahteraan yang bisa didapatkan oleh masyarakat. Ya. Tapi memang kalau kita lihat data misalnya 10% orang terkaya di Indonesia itu menguasai kira-kira 40% kekayaan di Indonesia. Artinya memang output dari pertumbuhan ekonomi itu masih sebagian besar dinikmati oleh kelompok-kelompok kaya. Ya, sehingga kalau pertanyaannya untuk siapa pertumbuhan ekonomi, ya sebetulnya untuk saat ini memang masih dinikmati oleh kelompok-kelompok kaya ya. Sebagian masyarakat kita kelas menengah dan masyarakat miskin memang menikmati, tetapi porsi yang didapatkan oleh kelompok menengah dan kelompok miskin ini memang tidak sebanyak yang didapatkan oleh kelompok kaya di Indonesia. Sehingga ke depan yang menjadi sangat penting adalah bagaimana pemerintah ini mengorkestrasi kebijakan ekonomi yang bisa menggerakkan sektor real yang punya dampak besar terhadap masyarakat secara umum ya. Tidak hanya kita fokus pada angka pertumbuhan 5% atau lebih ya, tetapi juga masalah inklusivitas ya. Karena ini yang akan menyelesaikan persoalan sosial ya di Indonesia ke depan. Jadi inklusivitas ekonomi menjadi sangat penting. Dan salah satu cara yang paling mudah adalah menggerakkan ekonomi dari daerah. Ya. Sektor real di daerah, investasi kelas menengah kecil itu yang harus kita dorong ya, karena itu adalah sumber produktivitas dan sumber lapangan kerja yang layak bagi masyarakat. Ya, ketika lapangan kerja yang layak itu sudah tersedia untuk masyarakat, tidak hanya untuk kelompok tertentu, tapi untuk masyarakat secara umum, maka pembicaraan mengenai inklusivitas ekonomi itu menjadi lebih mungkin untuk dilaksanakan. Baik, terima kasih Pak Azhar untuk waktu dan juga analisisnya di sore hari ini bersama Prime Report Eljon TV. Selamat kembali beraktivitas, salam sehat selalu Pak Azhar. Terima kasih Mbak Saya. Baiklah pemirsa, Eljon TV masih akan hadir dengan sejumlah informasi penting lainnya. Kami segera kembali. Yang didukung